Tuan, saya sudah menemukan keberadaan Zahra. Satu notifikasi pesan masuk pada ponselnya. Erwin menghela napas lega. Nih, di mana? Ting. Pesuruh Erwin langsung membalas, cepat. Di tempat prostitusi online, balasnya. Pria itu terbelalak. Tidak menyangka Zahra berada di tempat yang menjijikan. Erwin langsung menelpon pesuruhnya. Antarkan saya ke tempat itu malam ini juga, ucapnya saat panggilan telepon sudah terangkat. Bagaimana bisa Zahra berada di sana? Tanyanya. Kuat dugaan saya Rustam yang membawanya, Pak. Hah? Bukankah Rustam saudara dekatnya? Menurut penyelidikan saya, Rustam sering terlibat bisnis prostitusi online, Pak. Erwin mengepakkan tangannya geram. Bajingan. Erwin merasa bertanggung jawab atas keselamatan Zahra. Karena Zahra adalah karyawannya. Selain itu, Erwin juga sangat membutuhkan Zahra untuk menjadi alat balas dendamnya kepada Rustam. Pria itu kini sudah berada di tempat yang diinformasikan pesuruhnya. Bertemu dengan seorang mucikari yang menawarkan deretan gadis-gadis seksi yang siap ia tiduri. Mucikari itu tersenyum menghitung segepok uang yang Erwin berikan. 100 juta rupiah. Kemudian Erwin meneliti setiap inci wajah wanita jalang yang berbaris di hadapannya. Ada yang mengedipkan sebelah mata, ada yang menggoda, ada juga yang menghampiri lalu mencoba memeluknya. Namun, dengan cepat Erwin langsung menepisnya. Jujur saja ia merasa jijik dengan kebobrokan moral mereka. Sorot matanya akhirnya menemukan sosok gadis berwajah imut yang mengenakan mini dress berwarna pink. Sudut bibirnya merekah karena berhasil menemukan gadis yang ia cari. Gadis imut itu terlihat terkejut menatap Erwin. Mungkin masih tidak percaya kalau bosnya ternyata hobi jajan. Erwin melangkah mendekatinya, tapi gadis itu malah terlihat gugup. Siapa namamu? Tanyanya pura-pura tidak kenal. Zahra, jawabnya sambil meremas-remas pakaian yang ia kenakan. Erwin menoleh ke arah si mucikari dan memberi isyarat untuk mengangkut gadis bernama Zahra tersebut. Mucikari itu mengangguk. Erwin dan Zahra kemudian diantar ke kamar hotel yang sudah disediakan di tempat itu. Aku tidak menyangka Bapak ternyata suka jajan kayak gini, ejek Zahra setelah mereka masuk ke kamar. Kenapa kamu menjual diri? Tanya Erwin sambil menyorot tajam. Zahra terlihat kikuk. Aku sudah dijual oleh Rustam ke mucikari itu. Erwin menghela napas kasar. Tega sekali dia. Tolong saya Pak, bebaskan saya dari tempat ini. Zahra memohon sambil memegang tangan Erwin. Saya tidak ingin jadi pelacur. Kamu sudah melayani berapa pria? Tanya Erwin khawatir. Baru Bapak yang pertama, jawab Zahra malu. Jangan bohong, kamu sudah hampir 1 minggu menghilang. Itu artinya sudah hampir seminggu kamu berada di sini. Saya dikurung di dalam kamar, Pak. Selama 3 hari saya tidak dikasih makanan sama sekali. Mucikari itu akan memberi makan, kalau saya mau menerima tawarannya menjadi kupu-kupu malam. Awalnya saya berpikir lebih baik mati daripada harus menjual diri. Tapi saya nggak mati-mati. Terpaksa deh aku bersedia mengikuti permintaan mucikari itu karena tubuhku sudah sangat lemah, berhari-hari tidak diisi makanan. Erwin menahan tawa mendengar cerita Zahra. Terdengar lucu. Tolong Pak, bebaskan saya dari sini, gadis itu memohon dengan wajah memelas. Enak saja, kamu belum melayani saya. Zahra terbelalak. Emangnya Bapak,
memang benar-benar ingin saya layani? Erwin mengangguk. Berarti Bapak emang suka order kayak gini? Erwin kembali mengangguk. Wah parah, kirain Bapak kesini niatnya untuk menyelamatkan saya. Zahra mendengkus. Kukira pahlawan, ternyata bajingan. Erwin menyemburkan tawanya. Dia malah ketawa, cibirnya kesal. Dasar pria hidung belang. Kamu harusnya bersyukur karena kebetulan saya pria pertama yang membohongin kamu. Zahra merengut sebal. Bapak kok nggak kasihan sama saya sih? Kasihan sih, tapi sedikit. Erwin kembali terbahak. Saya masih perawan, Pak. Bapak tega mau merusaknya. Saya sudah menyewa kamu, Zahra. Erwin menepuk-nepuk bahunya. Ya, tapi jangan nodain saya dong, Pak. Diselamatkan aja dari sini terus dihalalin. Saya yang rugi dong. Andai saja saya bukan yang pertama menyewa kamu. Pasti kamu sudah menyerahkan keperawanmu ke orang itu. Bener sih, kalau bukan Bapak pasti aku sudah nangis kejar sekarang. Zahra menghela napas berat. Saya akan menyelamatkan kamu, tapi perjanjian tetaplah perjanjian. Kamu harus melayani saya sudah mengeluarkan banyak uang untuk menyewamu. Zahra menatap Erwin dengan wajah memelas. Tapi Bapak harus janji, habis ini nikahin saya. Enak aja kan, aku lagi jajan. Gimana sih, Pak? Zahra bergindik sebal. Itu tuntutan pekerjaanmu. Gadis itu mulai menitikan air mata. Kemudian menangis sesenggukan. Entah kenapa Erwin merasa lega sekali. Untung saja tepat waktu. Kalau tidak, Zahra pasti sudah dijamah oleh laki-laki lain selain dirinya. Cepat naik ke kasur, titahku sambil mendorong gadis itu ke ranjang. Pelacur kok cengeng, yang strong dong. Kedua tangan gadis itu berlomba-lomba menyeka air matanya. Erwin mulai mendekatkan wajahnya, menatap dengan intens kecantikan wajah Zahra. Hidung bangir, bibir tipis, dan leher jenjangnya begitu menggoda iman. Gadis itu memejamkan mata, bersiap menerima ciuman yang akan dilancarkan Erwin. Zahra sudah pasrah jika kehormatannya akan direnggut oleh bosnya sendiri. Namun, ia terkejut bukan kepalang saat sebuah kain disampirkan ke kepalanya. Setelah diraba ternyata kain itu adalah kerudung segi 4. Erwin menghela napas lalu duduk membelakangi Zahra. Bapak tidak jadi meniduri saya. Erwin melemparkan seulas senyum. Saya tidak mau melakukannya jika kamu cuma terpaksa. Zahra ternyuh mendengar ucapan Erwin. Saya pasrah kalau Bapak ingin mencelakai saya. Ini memang sudah tugas saya sebagai kupu-kupu malam. Erwin tertawa. Hahaha, lucu. Kok malah ketawa sih, Pak? Ya udah ayo. Mau mulai? Tanya Zahra kikuk. Ia menyesal sudah merasa tidak enak dengan bosnya yang sifatnya tidak bisa ditebak ini. Erwin tersenyum manis. Saya tidak hobi bermaksiat, Zahra. Apalagi berzina. Niat saya kesini memang untuk menyelamatkan kamu. Zahra terperangah. Beneran, Pak? Ya. Ikut saya, kamu akan saya nikahi. Gadis itu bertambah kaget. Bapak sedang bercanda. Menurutmu? Tanya Erwin menoleh ke arah Zahra. Lagi pula kamu mau pulang kemana kalau aku bebaskan dari sini? Zahra terdiam. Keluargamu sudah tidak peduli kepadamu. Terlebih, di rumahmu ada Rustam yang kejam.
Lebih baik kamu pulang ke hatiku saja. Zahra menunduk, menyembunyikan semburat merah yang ada di pipinya. Bagaimana? Mau menikah denganku? Bab 13. Saya tidak menyangka Bapak masih bisa selamat dalam tragedi kebakaran itu, ucap Zahra ketika mereka di dalam mobil. Ceritanya panjang. Keren, dari sekian banyaknya rencana pembunuhan yang direncanakan Rustam, Bapak tetap selamat. Erwin menoleh sekilas ke arah Zahra, kemudian kembali fokus mengendarai mobilnya. Bapak nggak kaget? Saya sudah tahu kalau Rustam yang mengatur semuanya, Zahra. Zahra tersentak mendengar ucapan Erwin. Khawatir jika pria misterius itu juga mengetahui kejahatannya, memberikan racun ke minuman Erwin. Bapak, yakin mau menikah dengan saya? Tanya Zahra mengalihkan pembicaraan. Ya, besok saya akan mendatangi keluargamu. Erwin menatapnya dengan wajah datar. Kemudian membuka pintu untuk turun dari mobil. Untuk sementara waktu kamu tinggallah di apartemenku, lanjutnya sambil memberi kode agar Zahra mengikutinya. Mereka berdua mulai memasuki lobi, menaiki lift, kemudian menyusuri lorong kamar. Erwin menggesekkan kartu chip pada kotak sensor yang terletak di sebelah pintu. Tak lama kemudian pintu langsung terbuka. Pria itu lalu menyerahkannya kepada Zahra. Pegang kartu ini untuk masuk. Zahra menatapnya dengan wajah sendu. Bapak yakin akan mendatangi paman saya? Erwin mengangguk. Zahra mengerucutkan bibir sambil merapatkan kerudung yang tersampir di atas kepalanya. Hanya tersampir, tidak dipakai. Mereka mungkin sudah tidak peduli padaku. Saya tetap butuh mereka sebagai wali nikahmu. Keduanya kembali melangkah memasuki kamar. Ruangan yang tadinya gelap langsung terang benderang setelah Erwin menyalakan lampu. Telepon saya kalau kamu butuh sesuatu. Erwin memberikan salah satu ponselnya kepada Zahra. iPhone. Aku masih tidak yakin Bapak akan menikahi saya. Bibir ranum gadis mungil itu kembali mengerucut. Apa yang membuatmu ragu? Tanya Erwin dingin. Bapak tidak benar-benar tulus mencintai saya. Kalau tidak tulus, mana mungkin saya mau menyelamatkanmu? Dan, mana mungkin saya mau menikahimu? Iris mata Zahra yang tadinya sendu mulai berkaca-kaca. Apakah kamu mencintai saya Zahra? Tanya Erwin dengan tatapan mengintimidasi. Semburat merah muncul di kedua pipi Zahra. Awalnya sih, iya. Sekarang jadi iya banget. Zahra nyengir kuda. Sudut bibir Erwin tersenyum tipis. Mobil Pajero Sport Erwin memasuki pelataran rumah. Pria itu lalu turun dari mobil sambil merapikan jas kantornya. Detak langkah sepatu pantofel yang menapak lantai menggema memenuhi ruangan. Jam sudah menunjukkan pukul 1.03 dini hari. Erwin membuka pintu kamar dan mendapati Viola sedang tertidur pulas. Erwin melangkah perlahan agar istrinya tidak terbangun. Tangan pria itu gemetar saat hendak mengusap-ngusap rambut Viola. Apa kita akan masuk neraka sama-sama? Tanyanya getir. Melihat dengkuran halus dari napas Viola yang teratur. Kamu sudah gagal menjadi istri yang baik. Aku juga sudah gagal menjadi imam yang baik. Aku yang akan menanggung dosa-dosamu, dan kamulah yang menyeretku ke neraka. Jadi, sebelum itu terjadi mari kita bersenang-senang, sayang. Erwin beranjak dari duduk, pergi dari kamar istrinya. Kemudian berjalan menuju ke kamar putri kecilnya. Pria itu melepas jas dan dasi yang tersampir di kemejanya. Lalu, menaruhnya di atas meja belajar.
Erwin memilih tidur dengan Rena, putri kecilnya yang masih kelas 1 SD. Maafin papa karena tidak bisa jadi orang tua yang baik. Erwin mengecup kening putrinya lembut. Sudah siap? Tanya Erwin setelah Zahra menyusul masuk ke dalam mobil. Gadis yang mengenakan baju muslimah bermotif bunga itu menghela napas, menyiapkan mental untuk bertemu dengan para bedebah. Dalam perjalanan, Zahra hanya terdiam, menahan amarah yang bergejolak di dalam dada. Kebenciannya pada Rustam sudah memuncak. Beberapa menit kemudian, mereka sudah sampai di kediaman Zahra, yang dikuasai oleh para benalu tak tahu malu. Pak Satpam langsung bergegas membuka pintu. Begitu melihat mobil mewah masuk ke pelataran rumah. Entah punya berapa mobil mewah bos tampan satu ini. Setiap hari ia selalu membawa mobil berbagai merek berkelas yang berbeda-beda. Di depan sana tampak Rustam sedang bersantai sambil membaca koran. Pria itu langsung mendongak ketika mobil Erwin datang. Tangan Zahra terkepal kuat. Wajahnya memancarkan amarah. Perempuan itu langsung buru-buru turun sebelum mobil berhenti dengan sempurna. Rustam terbelalak melihat kemunculan Zahra yang mengenakan pakaian muslimah. Sangat berbeda dari biasanya yang pecicilan. Gadis itu langsung melepas high heels-nya, kemudian melemparkannya ke arah Rustam. Untung saja Rustam masih mampu menangkisnya dengan lengannya, sambil meringis merasa nyeri. Bajingan! Zahra langsung menyiramkan secangkir kopi panas ke wajah Rustam. Pria itu mengumpat kasar, lalu mendorong meja di depannya hingga ambruk. Bernsek! Rustam mencekik Zahra dengan kesal. Kau pikir nggak sakit? Bentaknya. Itu masih belum seberapa dibandingkan dengan apa yang udah kamu lakukan padaku bengsat. Zahra berteriak kencang, sembari berusaha melepas cengkraman Rustam. Namun, Rustam mencekiknya semakin kencang, hingga Zahra tidak bisa bernapas. Buk! Sepercik darah langsung muncrat ke udara setelah Erwin memukul wajah Rustam sekuat tenaga. Disusul dengan tubuh pria itu yang jatuh tersungkur ke lantai. Erwin mengusap-usap pergelangan tangannya yang baru saja digunakan untuk memukul. Kemudian tersenyum tipis. Anda tidak boleh kasar dengan perempuan. Rustam memegang sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Kepalanya langsung terasa pusing setelah menerima pukulan Erwin. Astaga, ada apa ini? Teriak Paman Aji yang keluar dari rumah. Pria botak itu terkejut melihat Rustam sudah babak belur. Meja dan kursi di depan teras berjatuhan, ditambah kehadiran Zahra dan Erwin di sebelahnya. Zahra masih melotot ke arah Rustam dengan napas terengah-engah. Maaf kami memicu keributan, ucap Erwin dengan suara serak. Menarik Zahra ke belakang punggungnya, agar emosi gadis itu sedikit terkontrol. Kenapa kalian menghajar Rustam? Menantumu ini bajingan, teriak Zahra dari balik punggung Erwin. Dia telah menjualku ke seorang pelacur, lanjutnya sambil menitikkan air mata. Rustam tidak melakukan pembelaan, tergolek tak berdaya. Kesadarannya sedikit konslet setelah dipukul Erwin sekuat tenaga. Erwin memang meluapkan segala kemarahannya pada pukulan tersebut. Saya pikir kamu sudah disewa pria ini, Zahra, jawab Paman Aji seenak jedaknya, sambil menunjuk Erwin. Zahra ingin menjawab, tapi Erwin buru-buru menahannya. Saya ingin menikahi keponakan Bapak. Paman Aji terbelalak. Jangan-jangan Zahra sudah kamu hamili? Tidak, jawab Zahra dan Erwin serempak. Lalu, kenapa kalian ingin cepat-cepat menikah? Karena kami berdua saling mencintai.
Erwin melirik ke arah Rustam yang masih meringis kesakitan sambil memegangi kepalanya yang pusing. Pantas saja sudah berhari-hari Zahra tidak pulang. Rupanya dia bersama kamu, tuduh Paman Aji. Aku dijual oleh Rustam, tua bangka. Anda budek apa gimana sih? Teriak Zahra kesal. Paman Aji tersenyum tipis. Itu hanya alasanmu saja. Sialan. Zahra menggeram. Erwin dengan sigap menahan tubuh mungil Zahra yang ingin menyerang pamannya itu. Baiklah, kalian memang harus cepat-cepat dinikahkan. Saya sudah capek mengurusi Zahra. Paman Aji menghela napas kasar. Capek matamu. Anda tidak pernah adil kepadaku. Zahra semakin murka. Zahra, sudah, tegur Erwin. Gadis itu langsung terdiam. Paman Aji mengamati penampilan Erwin dari atas sampai bawah. Kemudian tersenyum sinis. Kalian berdua masuklah, kita akan membicarakan pernikahan kalian. Anda setuju kami menikah? Tanya Erwin dengan suara berat. Kenapa tidak? Paman Aji mengangguk antusias. Tapi ada persyaratan yang harus kamu penuhi. Persyaratan yang harus kamu penuhi? Ulang Erwin dalam hati. Bu, ambilin formulir pendaftaran menantu, teriak Paman Aji kepada istrinya. Erwin terbelalak, kemudian menoleh ke arah Zahra yang tertunduk malu. Formulir pendaftaran menantu? Bersambung.